Labor upacara bendera peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, Sabtu 3 Januari 2026. Siap! Lanjutkan. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Kementerian Agama Republik Indonesia ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Ikhlas beramal jadi semboyan, layani umat, membangun bangsa. Berkhidmat untuk umat dalam keberagaman, bersatu padu bergerak dan berkarya, wujudkan negeri yang damai. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, wujudkan masyarakat taat beragama, wujudkan masyarakat sejahtera lahir dan batin. Berkhidmat untuk umat, membina, membimbing dan mendidik, mantapkan kerukunan umat dan antar umat beragama, beramal ma'ruf nahi munkar, jalani kehidupan. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Khidmat untuk umat, untuk perdamaian, untuk Indonesia Jaya. Indonesia Jaya.
Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedo Dong Tian. Umat rukun dan sinergi, Indonesia damai dan maju. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan limpahan rahmat-Nya pada hari ini yang berbahagia kita dapat mengikuti upacara peringatan Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dalam keadaan sehat walafiat. Rasa syukur yang sama juga patut kita haturkan karena atas karunia-Nya Kementerian Agama terus eksis melintasi perjalanan sejarah bangsa, menghadapi berbagai tantangan dan beradaptasi dengan dinamika zaman. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, hari ini kita memperingati Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama dengan mengusung tema Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju. Tema ini menegaskan bahwa kerukunan bukan sekedar ketiadaan konflik, melainkan sebuah energi kebangsaan. Kerukunan adalah sinergi yang produktif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial dirajut menjadi kekuatan kolaboratif untuk menggerakkan kemajuan bangsa. Dalam catatan sejarah, kehadiran Kementerian Agama bukan semata lahir dari tuntutan sosiologis, melainkan merupakan kebutuhan nyata bangsa yang majemuk. Republik ini tidak dibangun oleh satu golongan, melainkan oleh sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga hari ini. Para founding fathers Kementerian Agama meletakkan cita-cita besar agar lembaga ini berkontribusi nyata dalam membina kehidupan keagamaan yang damai, sekaligus membuka jalan selebar-lebarnya bagi terwujudnya masyarakat yang adil, rukun, dan sejahtera. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, 80 tahun perjalanan ini menegaskan bahwa Kementerian Agama didirikan sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Kini peran tersebut semakin luas dan semakin krusial meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, merawat kerukunan umat beragama yang berlandaskan cinta kemanusiaan, memberdayakan ekonomi umat, serta memastikan agama hadir sebagai sumber solusi bagi persoalan bangsa. Sepanjang tahun 2025 kita telah bekerja keras membangun fondasi Kemenak berdampak. Kita membuktikan bahwa semangat ini bukan sekedar slogan, melainkan kerja nyata yang hasilnya mulai dirasakan oleh umat. Transformasi digital yang kita lakukan secara masif telah menghadirkan layanan keagamaan yang lebih dekat, transparan, dan cepat. Kita juga memperkuat fondasi ekonomi umat melalui ribuan pesantren, pemberdayaan ekonomi sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, diakonia, derma atau kolektor, dana punya, dana paramita, dan dana kebajikan. Program-program tersebut tidak hanya mendorong kemandirian lembaga keagamaan, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi masyarakat secara umum. Di bidang pendidikan, madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan, kita terus menunjukkan peningkatan kualitas hingga tidak lagi dipandang sebagai pilihan kedua. Inovasi kurikulum dan penguatan sarana prasarana telah menempatkan institusi pendidikan Kementerian Agama sejajar dengan standar pendidikan lain. Bahkan ada yang melebihinya melalui program Desa Sadar Kerukunan. Kita juga memindahkan wacana kerukunan dari umat, dari ruang seminar menuju praktik nyata di tengah masyarakat. Semua ikhtiar ini menegaskan satu komitmen, setiap langkah dan kebijakan Kementerian Agama harus menghadirkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekedar urusan administratif dan birokrasi. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, dalam merespon tantangan zaman, kita perlu menengok kembali lembaran sejarah peradaban agama, pernah menjadi sumber pencerahan dunia yang luar biasa. Kita mengenal Baitul Hikmah pada abad pertengahan sebagai pusat intelektual global pada masanya. Ia bukan sekedar perpustakaan, melainkan pusat riset dan penerjemahan raksasa yang menjawab persoalan kehidupan melalui ilmu pengetahuan. Di sanalah nilai-nilai agama berpadu dengan rasionalitas untuk memajukan peradaban manusia. Semangat inilah yang perlu kita hidupkan kembali hari ini. Kita umat manusia menghadapi tantangan besar bernama Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan. Kita hidup di era totality, uncertainty, complexity, and ambiguity, di mana perubahan berlangsung cepat, sulit diprediksi, kompleks, dan penuh ketidakpastian. Di era ini kita tidak boleh sekedar menjadi penonton, kita harus memiliki kedaulatan AI.
Jika dahulu para ulama dan cendekiawan mewarnai dunia melalui literasi dan keilmuan di pusat peradaban seperti Baitul Hikmah, maka pada hari ini ASN Kementerian Agama harus mampu mewarnai substansi AI dengan konten keagamaan yang otoritatif, valid, moderat, sejuk, dan mencerahkan. Kita harus memastikan bahwa algoritma masa depan tidak hampa dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. AI harus kita kawal agar menjadi alat pemersatu dan penguat kerukunan, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan. Keluarga besar Kementerian Agama yang berbahagia, untuk mewujudkan visi besar tersebut, setiap ASN Kementerian Agama dituntut bertransformasi menjadi pribadi yang agil, lincah, dan sigap menghadapi perubahan adaptif tersebut, terbuka terhadap teknologi dan inovasi, serta responsif, cepat melayani kebutuhan umat dengan empati dan integritas. Nilai-nilai ini sejatinya bukan hal baru, melainkan warisan luhur tradisi keagamaan yang perlu kita aktualkan kembali dalam konteks zaman. Sesuai dengan tema HAB ke-80, umat rukun dan sinergi Indonesia damai dan maju, marilah kita satukan tekad dengan fondasi yang kokoh, semangat pengabdian yang berdampak, serta penguatan teknologi yang beretika. Kita optimistis mampu mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat. Selamat Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama. Teruslah mengabdi, teruslah menjadi cahaya pencerah bagi bangsa. Jakarta, 3 Januari 2026, Menteri Agama Nasaruddin Umar. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak serta seluruh jajaran, Kepala Kantor PT Kementerian Haji Kota Pontianak, para alim ulama, para ustadz, para ketua NU, ketua Muhammadiyah, para ketua pondok-pondok pesantren, komunitas dari agama Katolik, Buddha, Tionghoa, Hindu, percayaan, para peserta upacara apel dalam rangka Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama yang saya hormati dan banggakan. Barusan saya membacakan pidato Menteri Agama yang menekankan bahwa kita diharapkan untuk sesuai tema umat rukun dan sinergi Indonesia damai dan maju menghadapi era digitalisasi ini. Tantangan kita tidak ringan, khususnya untuk Kota Pontianak yang kita ketahui sebagai ibu kota provinsi, pusat pemerintahan provinsi, pusat perdagangan dan pendidikan, sebagai kota transit di mana penduduknya sekarang sudah mendekati 700.000 jiwa berdasarkan EKTP dan berbagai macam suku, bangsa, dan agama yang tinggal di Kota Pontianak ini. Oleh sebab itu perjalanan kota kita ini perlu kita tingkatkan sinergisitas dan kolaborasi kita, bagaimana menciptakan suasana kota yang kondusif, harmoni, aman, nyaman, dan tentunya bisa mensejahterakan. Tentunya berharap untuk bisa meningkatkan indeks kebahagiaan warga Kota Pontianak. Oleh sebab itu, pemerintah Kota Pontianak melalui visi Kota Pontianak Maju Sejahtera didukung wawasan lingkungan yang humanis. Kita berharap jajaran Kementerian Agama dan Kementerian Haji bisa bersama-sama untuk berkolaborasi membangun kota ini menjadi semakin lebih tertib, lebih bermartabat dan berbudaya. Kolaborasi ini kita implementasikan, kita tunjukkan dengan pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, baik pendidikan dasar maupun menengah dan tinggi, serta peningkatan kesehatan masyarakat Kota Pontianak yang kita ketahui terus meningkat dari indikator-indikator yang dihasilkan melalui BPS, penilaian BPS. Seperti IPM kita sekarang sudah tertinggi di Kalimantan Barat 82,82. Oleh sebab itu
kolaborasi dan peningkatan kualitas baik sarana prasarana dan sumber daya manusia ini menjadi penting untuk kita majukan tidak hanya kota tapi Kalimantan Barat. Sekali lagi terima kasih atas kerjasama dan kolaborasinya. Semoga Kota Pontianak selalu diberikan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala musibah dan bisa memberikan warganya terus sejahtera dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.